Shalom Jam Yunlong, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Puji Tuhan, karena Tuhan masih kasih kita waktu untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama biar Roh Kudus akan menjadi pemberi keterangan yang lebih lagi bagi kita semua saat kita sama-sama mendengarkan khotbah atau pelajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami saat ini bisa mendengar lagi firman Tuhan. Walaupun mungkin kami sangat sibuk ataupun mungkin saat ini jaringan internet di Yunlong agak susah untuk didapat, tapi kami mengucap syukur karena kami mau untuk tetap cari waktu atau cari cara sehingga kami bisa sama-sama ketemu untuk belajar firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini Jam Yunlong maupun hamba sendiri, kami siap Tuhan untuk belajar dari firman Tuhan. Biar Roh-Mu yang akan menerangkan lebih lagi di hati kami, sehingga itu bisa kami lakukan. Firman yang kami belajar hari ini bisa kami aplikasikan dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita baru belajar waktu yang lalu dalam home group tentang Mazmur pasal yang ke-91 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa sekali, dan waktu lalu kita sudah masing-masing udah komen bahwa kalau kita melekat dengan Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka semua bagian-bagian pertolongan ini di saat kita dalam kesesakan, di saat ada hal-hal yang begitu menyesakan hidup kita, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa Dia akan selalu segera untuk menolong kita, meluputkan kita. Nah, hari ini kita belajar dari sisi yang lain lagi, bagaimana terkadang kita merasa bahwa mungkin kenapa pertolongan Tuhan begitu agak lambat, atau mungkin kenapa sepertinya saya masih merasa bahwa saya tidak diluputkan dalam hal-hal kesesakan saya, atau mungkin kita masih saat ini kita sedang di fase dimana saya orang masih tetap setia datang ke gereja, saya tetap masih setia dengan firman Tuhan, masih setia untuk membaca firman Tuhan, masih setia untuk beribadah, tapi kok saya merasa apakah saya nggak tahu ini, apakah hati saya masih melekat kepada Tuhan atau tidak. Nah, hari ini saya mau kasih bagikan 3S, 3 suka. Jadi kita mau lihat sama-sama ada 3 bagian dari pelajaran kita hari ini lewat dari firman Tuhan yang akan menjadi satu standar atau satu ukuran kita untuk sedikit mengevaluasi keadaan kepribadian keadaan kerohanian kita, apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan atau tidak. Melekat kepada Tuhan berarti kita memang stick, tidak terpisahkan. Setiap hari kita pikirkan Tuhan, setiap hari kita merasakan Tuhan, setiap hari mimpi-mimpi kita, impian-impian kita itu adalah semua tentang Tuhan. Seperti kalau kita udah berkeluarga ya, sudah berkeluarga, pasti semua yang ada di pikiran kita apa aja untuk keluarga kita. Ya, kita migran ya, Jam Yunlong, Jam Makau, rata-rata kita semua bukan asli di mana kita berada sekarang, Hong Kong, Makau. Kita semua datang jauh-jauh demi saudara-saudara atau teman-teman Jammer semua fight atau kerja untuk kebahagiaan orang-orang yang kita sayangi, kebahagiaan keluarga kita, kebahagiaan anak kita, kebahagiaan suami kita, kebahagiaan dari orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi. Karena mereka itu melekat di hati kita ya. Jadi kita pengen memberi yang terbaik bagi mereka, selalu diprioritaskan. Dan hari ini firman Tuhan katakan bahwa kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu benar prioritaskan kita, akan meluputkan kita, akan secepat sekali Tuhan akan respon pertolongannya bagi kita. Dan kali ini sekali lagi saya mau bagikan 3 hal yang mungkin bisa jadi ukuran atau bisa jadi tanda bagi kita apakah kita masih melekat atau tidak. Apakah hati kita masih benar-benar stick dengan Tuhan atau masih nempel dengan Tuhan atau tidak. Oke, kita lihat ya sama-sama. Sehingga ini bisa jadi satu ukuran bagi kita untuk kita evaluasi dan memperbaiki diri. Karena namanya perjalanan kehidupan rohani itu selalu tidak selamanya ini ya rata-rata atau lurus-lurus. Ada naik turun, berliku-liku. Makanya kita butuh firman Tuhan untuk jadi cermin bagi kita,
untuk mengevaluasi diri kita supaya kita menjadi lebih baik oleh pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Yang pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda kalau hati ini sudah tidak melekat kepada Tuhan. Yang pertama, saya katakan tadi ada 3S atau 3 suka-suka. Satu, kalau kita mulai suka mencari alasan. Nah, suka mencari alasan dalam hal tentang kehidupan dengan Tuhan tentunya. Dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 itu berkata, atau di situ ada cerita tentang waktu Yesus ketemu dengan seorang muda yang kaya raya ya. Saudara mungkin tahu cerita ini. Jadi ketemu dengan orang muda yang kaya raya berarti sebagai kaya tambah raya lagi, berarti sangat kaya. Dan dia bilang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan semuanya, ke-10 firman, berarti ke-10 firman sudah nggak punya Allah lain, tidak menyembah Tuhan lain, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Pokoknya dia sudah lakukan, dikatakan dia udah lakukan semua, aman semuanya. Apalagi nih Tuhan? Dan Tuhan cuma katakan begini, waktu itu Yesus katakan, pergi jual deh harta gitu, jual hartamu dan ikutlah aku. Nah dia katakan di sini, ya gimana? Jadi tiba-tiba ada aja tidak bisa langsung merespon dengan benar, tidak bisa langsung merespon, karena kalau dia benar cinta Tuhan, kalau dia benar-benar memang hatinya melekat kepada Tuhan, dia pasti akan oke. Kalau memang dia berarti memang sangat menunggu-nunggu apa yang harus dia lakukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi waktu Tuhan menyentuh satu poin di dia yang ternyata itu benar-benar satu poin yang sangat berat bagi dia untuk dia tinggalkan, dia tidak bisa untuk tinggalkan itu, sangat sulit bagi dia. Nah saudara, walaupun kita sepertinya melakukan firman Tuhan, kita sepertinya setia kepada Tuhan, sepertinya kita merasa bahwa lakukan firman Tuhan, tapi kalau masih ada hal-hal tertentu yang kita pegang yang bukan memprioritaskan Tuhan, maka akan selalu ada alasan bagi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Begitu Tuhan, selalu ada alasan bagi kita, selalu ada alasan. Kemudian kayak dia ternyata walaupun dia melakukan yang katanya menurut dia sudah benar melakukan firman Tuhan, tapi ternyata hatinya itu masih ada di hartanya. Kadang-kala Tuhan hanya menguji kita. Saya juga percaya Tuhan tidak benar-benar bilang dia untuk jual semungkin, cuma dites aja. Kalau mungkin saya dan saudara tiba-tiba dites, kita yang punya pekerjaan tiba-tiba goncang, bisnis kita goncang, dan Tuhan bilang mungkin bersedia enggak tinggalkan bisnis ini, atau bersedia enggak tinggalkan pekerjaan yang ini supaya bisa lebih prioritas dengan hal yang Tuhan mau misalnya. Padahal sebenarnya maksud Tuhan cuma mau lihat seberapa lekatnya kita dengan Tuhan. Begitu kita mulai mencari alasan, itu sudah salah satu tanda bahwa hati kita sudah tidak lagi melekat kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang Tuhan mau kita lakukan, tapi kita mulai mencari alasan yang sepertinya benar menurut kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu salah satu tanda bahwa hati kita tidak bisa melekat lagi, atau hati kita sudah sedang tidak melekat dengan Tuhan. Mencari alasan suka mencari alasan adalah salah satu tanda bahwa hati kita mulai tidak terlalu melekat dengan Tuhan. Suka yang kedua atau X yang kedua, tanda dari hati yang sudah tidak melekat dengan Tuhan, mulai tidak melekat dengan Tuhan, saya tulis di sini bahwa mulai suka komplain. Ya, dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, di situ ada kisah tentang perempuan. Saudara tahu, semua tahu cerita ini. Perempuan itu dia merasa mungkin dia sangat berdosa, tapi begitu dia tahu Yesus ada di salah satu tempat, dia datang, dia bawa minyak yang sangat mahal sekali, dia pecahkan botol minyak itu atau tempat minyak itu, dan dia urapi kaki Yesus sambil dia menangis. Dan minyak itu minyak yang sangat mahal. Dan waktu itu murid-murid Yesus salah satunya Yudas ada di situ. Dia lihat dan dia katakan begini, kenapa ini orang ini harus buang-buang ya, karena mahal kan, buang-buang ini beli minyak mahal dan cuma dibuang-buang seperti itu ya, karena dia pakai untuk urapi kaki Yesus. Kan itu bisa digunakan untuk kepentingan beli mungkin untuk dibagi-bagi ke orang miskin. Tapi kalau saudara baca di situ, Yudas katakan itu bukan karena benar dia peduli dengan orang-orang miskin, atau bukan karena benar dia peduli dengan orang-orang yang lebih membutuhkan secara mungkin keuangan atau finance.
Tapi karena di situ, karena dia memang suka nyolong atau suka pakai duit karena dia bendahara sepertinya waktu itu ya. Jadi kalau hati kita ternyata mulai tidak terlalu dekat dengan Tuhan, tidak terlalu melekat kepada Tuhan, salah satu tandanya adalah kita mulai suka komplain dengan apa aja yang berhubungan dengan pelayanan atau dengan kemajuan untuk membuat kita lebih maju dalam Tuhan. Ada program ini, ada terlalu ribet sekali mau bikin itu, mau bikin yang itu susah, untuk bikin acara ini acara itu susah, kan itu musim panas, atau mungkin itu kan jalan jauh, atau begini capek lah begini, atau kenapa nggak bikin acara yang lain, atau kenapa tidak begini aja untuk komplain. Padahal sebenarnya merasa bahwa kita lagi ikut Tuhan ini, tapi bawaannya setiap ada hal yang menyangkut kebersamaan atau menyangkut kemuliaan nama Tuhan, mungkin ada program penginjilan atau program saudara kita, kebersamaan kita adalah salah satu cara juga untuk kita lebih melekatkan diri persekutuan, kita bisa sharing, tapi mulai ada komplain. Setiap ada program komplain. Kelihatannya cuma komplainnya seperti masuk akal, seperti Yudas kan, dia komplainnya bilang, oh ini kan bisa untuk bagi ke orang miskin, bisa untuk mungkin maksud dia ya beli makanan buat bagi ke orang miskin. Tapi sebenarnya Tuhan tahu, atau firman Tuhan catat, dia bilang itu bukan karena dia peduli dengan itu. Kadang kita juga mungkin seperti itu, ada hal-hal, program-program atau apapun itu yang sebenarnya untuk memajukan pelayanan atau untuk kemuliaan nama Tuhan, kita komplain dengan komplain yang sepertinya masuk kenapa tidak bikin program yang begini aja biar uangnya pakai ini. Kedengarannya benar, tapi sebenarnya itu karena kita sudah tidak melekat dengan Tuhan, kita sudah tidak terlalu enjoy dengan pelayanan, kita sudah tidak terlalu enjoy dengan sama-sama sesama teman, sehingga apa aja yang diprogramkan mau dikomplain supaya nggak jalan, dengan alasan sepertinya iya ya, mungkin maksud dia benar biar duitnya hemat, seperti ini seperti itu, seperti Yudas. Mungkin hati itu, atau mungkin itu salah satu cara atau salah satu tanda dari orang-orang seperti Yudas yang hatinya sudah tidak melekat kepada Tuhan, sudah tidak fokus dengan Tuhan, sehingga apapun yang dibicarakan di gereja atau di pelayanan atau sesama teman-teman pelayanan, hal-hal menyangkut program itu selalu dikomplain atau ikut tapi setengah-setengah, datang tapi ya cuma seperti itu aja, sudah tidak fokus, sudah tidak murni lagi, tidak melekat lagi dengan Tuhan. Suka komplain dengan hal-hal yang sebenarnya sudah diatur, yang sebenarnya kelihatan bagus, dikomplain dengan hal yang bagus menurut kita tapi belum tentu bagus menurut Tuhan. Kadang-kadang, tidak semuanya ya, itu sudah salah satu tanda bahwa hati kita sudah tidak terlalu melekat dengan Tuhan ya. Yang terakhir atau yang ketiga, salah satu tanda hati sudah tidak terlalu melekat dengan Tuhan adalah mulai suka menyalahkan orang lain. Contoh dalam firman Tuhan, kisah manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, tentang Adam dan Hawa. Mereka sudah sama-sama bersalah. Waktu Tuhan tanya, kenapa makan buahnya, kenapa ini? Hawa bilang ini, Adam bilang ini yang kasih, Hawa bilang ini yang kasih. Ya saudara, kalau hati sudah tidak fokus kepada Tuhan, hati sudah tidak fokus kepada Tuhan, sudah tidak melekat dengan Tuhan, begitu kesalahan kita sepertinya disorot, biasanya kita akan cari alasan menyalahkan orang. Jadi begitu, mungkin ini udah mulai salah nih lakukan. Tuh pendeta di saya juga begitu. Emangnya tuh orang Kristen lain nggak berbuat begitu? Nah gitu. Jadi sebenarnya yang lagi ditunjuk kita supaya kita bisa memperbaiki kesalahan, tapi yang kita respon bawa orang lain juga yang untuk jadi supaya berpikir bahwa emang saya doang yang bersalah, emang saya doang yang tidak ke gereja, emang saya doang yang bersalah begini, yang pendeta juga sama, kenapa hakimi saya? Padahal sedang tidak bahas tentang orang-orang itu, yang juga pelayan-pelayan di sana sama, kenapa saya yang dikomplain? Padahal sebenarnya kita tidak bahas mereka, sedang bahas tentang diri kita. Hati-hati kalau kita mulai suka menyalahkan orang lain. Pada saat kesalahan kita seperti dituding begitu, kita salah tapi kita
meresponinya dengan menyalahkan orang, itu sudah salah satu tanda kita sudah tidak fokus dengan Tuhan. Kita sudah tidak melekat dengan Tuhan. Karena respon kita untuk waktu kita, hati kita melekat dengan Tuhan, begitu kita merasa bahwa aduh mungkin saya sudah melanggar, atau mungkin saya juga udah mulai jauh. Biasanya seperti ada contoh di firman Tuhan, begitu ada wanita atau ada seorang pria yang Tuhan mulai jangankan Tuhan tidak ngomong apa-apa, baru lihat Tuhan dia sudah merasa aduh saya berdosa, saya tidak layak. Nah ini respon yang benar. Kita merasa bahwa Tuhan tolong, saya memang akhir-akhir ini saya sudah mulai jauh memang dengan Tuhan. Itu respon yang benar, tandanya kita siap diperbaiki lagi, karena tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita langsung menyalahkan orang, langsung bukan cuma saya doang, kenapa sih emang kenapa mau emang saya doang yang salah gitu. Ada tuh si ini si itu, artinya mulai mencari mulai menyalahkan orang. Itu salah satu tanda kita sudah tidak lekat dengan Tuhan. Hati kita sudah tidak stick dengan Tuhan. Jadi kita belajar hari ini sama-sama, hati yang melekat kepada Tuhan itu akan diluputkan dari kesesakan. Waktu kita berseru diprioritaskan. Sungguh indah pertolongan Tuhan kita lihat saat hati kita melihat atau melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar 3S ini jadi evaluasi kita supaya kita tidak melakukan hal itu atau mulai introspeksi diri kita, saya dan saudara, untuk kembali lagi lekat dengan Tuhan. Amin. Semangat Jammers Yunlong, Tuhan Yesus memberkati.